3. Halo semuanya, kali ini kami akan membawakan materi yaitu shorting. Sebelum kami membawakan materi shorting, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Wahyu Wardaya dengan NIM 4223016 yang akan membawakan materi yaitu selection short. Saya I Gusti Ngurah Habib Prajanika dengan NIM 422300045 akan membawakan materi insertion short. Saya I Gede Wira Sastra-Buana dengan NIM 422300008. Saya akan membawakan materi tentang quick short. Saya Dimas Rangga Marsandika dengan NIM 422300046 akan membawakan materi dari sorting cell short. Berikut adalah materi selection short. Selection short. Apa itu selection short? Selection short adalah algoritma yang mengurutkan dengan cara mencari suatu nilai ekstrim seperti nilai minimal terkecil atau maksimal terbesar dari data yang disajikan untuk ditukarkan dengan elemen terujung yang ada pada suatu proses loop atau perulangan. Jadi, cara kerja algoritma ini adalah misalkan mencari nilai terkecil pada data atau array yang belum terurut. Kemudian nilai terkecil akan diletakkan pada posisi yang seharusnya, yaitu ditukarkan dengan nilai pada indeks pertama atau 0. Lalu dicari lagi nilai terkecil kedua dan ditukarkan dengan nilai pada indeks ke-1, dan begitu pula seterusnya. Berikut adalah flowchart dari selection short. Flowchart dimulai dengan start, dilanjutkan dengan deklarasi variabel, jar n untuk menampung ukuran array, jar i, jar j untuk perulangan, jar r sebagai deklarasi array. Kemudian input nilai n dan input nilai setiap elemen array. Selanjutnya inisialisasi nilai i dengan 0 atau i sama dengan 0. Selanjutnya simulation dengan kondisi percabangan jika i kurang dari n-1. Nah, jika i kurang dari n-1 bernilai benar atau true, maka variabel j sama dengan i plus 1 dan variabel posisi sama dengan i, serta dilanjut masuk ke perulangan di dalamnya. Jika i kurang dari n bernilai true, maka akan dilakukan pengecekan apakah rj lebih besar daripada r posisi. Jika rj lebih besar daripada r posisi bernilai true, maka variabel posisi sama dengan j. Kemudian, increment dari j yaitu j++. Jika kondisi bernilai false, maka akan dilakukan increment dari j saja, yaitu j++. Jika j kurang dari n bernilai false, maka akan keluar dari perulangan dan mengecek apakah nilai variabel posisi tidak sama dengan i. Jika posisi tidak sama dengan i bernilai benar, maka dilakukan pertukaran antara r posisi dengan ri, dan kemudian dilakukan increment i atau i++. Jika posisi tidak sama dengan i bernilai false, maka akan dilakukan increment i saja. Jika i kurang dari n-1 bernilai false, maka sudah bernilai false, maka program akan menampilkan hasil dari pengurutan array. Begitu pula seterusnya hingga mendapatkan hasil dari pengurutan. Berikut adalah cara kerja perulangan selection short. Sebelah kiri adalah kondisi awal array. Ilustrasi ini menggambarkan apa yang terjadi pada setiap perulangan. Sebelah kanan saya, kita akan mengurutkan data secara menaik atau kecil dari yang terkecil hingga ke terbesar. Oleh karena itu, kita perlu mencari nilai terkecil terlebih dahulu. Siapkan juga variabel posisi yang akan menampung indeks dengan nilai terkecil pada perulangan pertama. Variabel posisi dimulai dari indeks 0 dengan nilai elemen yaitu 5. Kemudian kita cari apakah ada nilai lain yang lebih kecil dari 5.
Nah, pada indeks kedua, kita menemukan terdapat angka 3 yang lebih kecil dari 5. Maka kita rubah variabel posisi jadi sama dengan indeks 2. Selanjutnya, kita cari lagi hingga elemen terakhir pada array. Kita menemukan angka 2 yang ternyata lebih kecil daripada angka 3. Angka ini berada pada indeks keempat, maka kita rubah variabel posisi menjadi 4. Selanjutnya, kita akan menukar elemen pada posisi 4 dengan elemen pada indeks pertama yaitu 0. Nah, selanjutnya adalah proses pertukaran selection sort. Proses perulangan pertama, kita menemukan bahwa angka 2 adalah angka terkecil sesuai dengan ilustrasi sebelumnya. Maka kita tukar dengan elemen pada indeks pertama. Indeks pertama telah menemukan nilai yang cocok dan selanjutnya dapat kita abaikan. Kita lanjut ke perulangan kedua dan menemukan bahwa angka 3 adalah angka terkecil. Selanjutnya, maka kita letakkan angka 3 berada di indeks setelah angka 2 dengan cara menukarnya. Pada perulangan ketiga, angka terkecil yang selanjutnya ditemukan adalah 5. Maka, untuk memindahkan ke posisi yang tepat, kita lakukan pertukaran dengan nilai pada indeks kedua. Kemudian, pada perulangan keempat, kita menemukan angka 7 adalah angka yang terkecil. Lalu kita pindahkan ke indeks keempat. Nah, berikut adalah hasil akhir berurutan dari selection sort. Itu saja dari saya mengenai materi selection sort. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Abi Prajanika dengan NIM 422300045. Kali ini saya akan membawakan materi tentang insertion sort. Selanjutnya, apa sih itu insertion sort? Insertion sort adalah sebuah metode atau algoritma pengurutan data yang dilakukan dengan membandingkan dan mengurutkan dua data pertama yang ada pada array. Lalu data tersebut dibandingkan dengan array yang sudah dicek sebelumnya. Pengurutan pada metode ini selalu dimulai dengan data kedua dan berlanjut hingga data terakhir, lalu ditempatkan pada posisi yang sesuai saat proses penyisipan elemen. Maka, elemen yang lain akan berpindah tempat ke belakang. Proses pengecekan akan berhenti ketika data yang telah diperiksa tidak bernilai lebih kecil. Setelah dua elemen dibandingkan, metode ini tidak langsung membandingkan elemen selanjutnya, namun akan membandingkan elemen yang baru selesai dibandingkan dengan elemen terakhir yang sudah diurutkan. Proses pengurutan akan selesai bila angka terakhir sudah dibandingkan. Metode insertion sort digunakan apabila elemen pada data memiliki jumlah yang sedikit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilustrasi insertion sort. Nah, di sini terdapat kondisi awal array yang berisi 6 elemen yang berpola acak atau nilai yang di dalam kotak ini sudah yang acak gitu. Saya akan mengurutkan data array yang berisi 6 elemen ini mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Langkah pertama yang saya ambil yaitu mengambil indeks pertama dan dibandingkan dengan indeks ke-0. Apakah nilai 1 lebih besar atau lebih kecil dari 11? Karena 1 lebih kecil dari 11, maka dilakukan pertukaran. Selanjutnya, saya mengambil indeks kedua yang bernilai 20 dan saya bandingkan dengan indeks pertama yang bernilai 11. Apakah 20 lebih besar atau lebih kecil dari 11? Karena 20 lebih besar, jadi tidak ada penukaran. Nah, selanjutnya saya mengambil indeks ketiga yang bernilai 10 dan saya bandingkan dengan indeks kedua yang bernilai 20. Apakah 10 lebih besar
atau lebih kecil dari 20. Karena 10 ini lebih kecil dari 20, maka dilakukan pertukaran. Nah, selanjutnya saya mengambil indeks 2 dengan nilai yang sudah ditukar tadi, yaitu 10. Saya bandingkan lagi dengan indeks pertama yang bernilai 11. Apakah 10 lebih besar atau lebih kecil dari 11? Karena 10 lebih kecil dari 11, maka dilakukan pertukaran. Selanjutnya, saya mengambil indeks 1 yang bernilai 10, saya bandingkan lagi dengan indeks 0 yang bernilai 1. Apakah 10 lebih besar atau lebih kecil dari 1? Karena 10 lebih besar dari 1, maka tidak dilakukan pertukaran. Selanjutnya, saya akan mengambil indeks 4 yang bernilai 15, dan saya bandingkan lagi dengan indeks ketiga, yaitu 20. Apakah 15 ini lebih besar atau lebih kecil dari 20? Karena 15 lebih kecil dari 20, maka dilakukan pertukaran. Selanjutnya, saya mengambil indeks 3 yang nilainya 15, saya bandingkan lagi dengan indeks kedua dengan nilai 11. Apakah 15 ini lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan 11? Karena 15 lebih besar dibandingkan dengan 11, maka tidak dilakukan pertukaran. Nah, selanjutnya saya mengambil indeks 5 yang bernilai 5, saya bandingkan dengan indeks keempat dengan nilai 20. Apakah 5 lebih besar atau lebih kecil dari 20? Karena 5 ini lebih kecil dari 20, maka saya melakukan penukaran. Nah, selanjutnya indeks 4 yang bernilai 5 itu saya bandingkan lagi dengan indeks 3 yang bernilai 15. Yaitu, apakah 5 ini lebih besar atau lebih kecil dari 15? Karena 5 ini lebih kecil dari 15, saya melakukan penukaran. Selanjutnya, indeks ketiga yang bernilai 5, saya bandingkan lagi dengan indeks kedua yang bernilai 11. Apakah 5 lebih besar atau lebih kecil dibandingkan 11? Karena 5 lebih kecil dibandingkan dengan 11, saya lakukan penukaran. Nah, di sini indeks kedua yang bernilai 5, saya bandingkan lagi dengan indeks sebelumnya, yaitu 1 yang bernilai 10. Apakah 5 lebih besar atau lebih kecil dibandingkan 10? Karena 5 ini lebih kecil dibandingkan 10, maka saya lakukan pertukaran. Nah, selanjutnya saya membandingkan indeks 1 yang nilainya sudah 5, saya bandingkan lagi dengan indeks 0 yaitu 1. Apakah 5 ini lebih besar atau lebih kecil dari 1? Karena 5 ini lebih besar dari 1, maka saya tidak melakukan pertukaran. Nah, nilai dalam kotak ini sudah terurut mulai dari yang terkecil hingga terbesar, yaitu 1, 5, 10, 11, 15, dan 20. Pengurutan dalam metode insertion sort selesai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart insertion sort. Nah, di sini dimulai dengan simbol terminator yang bertuliskan start. Lalu dilanjutkan dengan simbol preparation yang di dalamnya ada deklarasi variabel, yaitu integer i sebagai perulangan, integer j sebagai perulangan juga, integer x sebagai penampung panjang array, integer temp sebagai variabel untuk menampung nilai sementara, serta integer r sebagai menampung elemen dalam indeks array, di mana dalam flowchart-nya terdapat elemen
nilai yaitu 11, 1, 20, 10, 15, dan 5. Nah, selanjutnya ada inisialisasi nilai I. I dengan 1, di mana artinya I ini sudah bernilai 1, dimulai dari nilai 1. Selanjutnya ada decision dengan kondisi jika I kurang dari X. Jika tidak, maka pemrograman langsung berhenti atau end. Jika iya, maka program dilanjutkan. Selanjutnya ada simbol proses, yaitu variabel. Variabel temp sama dengan R, I, dan J sama dengan I kurang 1. Dilanjutkan dengan masuk ke perulangan di dalamnya. Nah, jika RJ kurang dari temp dan J lebih dari sama dengan 0 bernilai benar atau true, maka nilai dari variabel J plus 1 sama dengan RJ, dan terjadi decrement pada J, yaitu J min, yang berarti nilai J dikurang dengan nilai 1. Nah, jika bernilai salah atau false, maka terjadi increment pada I plus, yang artinya I ditambah 1. Nah, perulangan ini akan terus berlanjut hingga I kurang dari X-nya, I-nya sudah lebih dari X, dan pemrograman insert selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iki Dewi Sastrabuana dengan NIM 4223008. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang algoritma quicksort. Yang pertama, definisi. Quicksort merupakan salah satu metode atau algoritma untuk mengurutkan data. Sesuai dengan namanya, metode ini merupakan metode pengurutan data yang tercepat dengan penyelesaian divide dan conquer. Quicksort cocok untuk mengurutkan data dalam jumlah yang banyak. Ketika menggunakan metode ini, sebuah elemen dalam kumpulan data akan dipilih sebagai pembanding posisi dengan elemen lain. Apabila tahap pembandingan ini selesai, maka proses ini akan dilakukan kembali pada sisi sebelah kiri dan kanan hingga nantinya proses ini tidak dapat dilakukan lagi. Di bawah ini merupakan contoh mekanisme dari pengurutan data dengan metode atau algoritma quicksort. Selanjutnya ada cara kerja quicksort. Yang pertama, saya memiliki sebuah array dengan nilai yaitu 3, 4, 2, 9, 8, 6, 5, dan 7. Saya menggunakan 8 sebagai pivotnya. Lalu, algoritma ini akan membaca semua data dari kiri ke kanan. Misalkan, dari 3 sampai ke 8, 4 sampai ke 8, dan seterusnya. Sedangkan data 6, 5, dan 7 dibaca dari kanan ke kiri. Setiap data yang di kiri, jika nilainya lebih besar, maka akan dipindahkan ke sebelah kanan pivot. Sedangkan data yang di kanan yang nilainya lebih kecil dari pivot, maka akan dipindahkan ke sebelah kiri pivot. Sekarang, saya akan menandakan data yang dipindahkan dengan kotak berwarna hijau. Ini adalah data yang akan dipindahkan dengan kotak-kotak yang warna hijau. Selanjutnya, data yang sudah dipindahkan akan menjadi seperti ini. Mengapa bisa seperti ini? Karena 9 berada di posisi kiri pivot, yang nilainya lebih besar dari pivot, maka akan dipindah ke kanan. Sedangkan nilai 6, 5, dan 7 nilainya lebih kecil dari pivot, yang berada di kanan pivot akan dipindahkan ke kiri pivot. Setelah data dipindahkan, program akan membuat partisi. Partisi adalah sebuah pembagian dari data yang nilainya lebih kecil dan data yang nilainya lebih besar dari pivot. Seperti ini ya, contoh partisi yang saya beri
kotak merah. Pada partisi sebelah kiri, saya akan menentukan pivot dengan angka 2. Seperti ini. Dan saya ingatkan lagi, kita di sini memiliki 2 partisi ya. Seperti yang saya isikan kotak merah ini. Lanjut lagi, untuk partisi di sebelah kiri, saya memilih angka 2 sebagai pivot. Jadi, kita akan fokus pada partisi yang di sebelah kiri. Yang saya pilih data 2 sebagai pivotnya. Seperti sebelumnya, data yang nilainya lebih kecil akan dipindahkan di sebelah kiri pivot dan nilai yang lebih besar dipindahkan di sebelah kanan pivot. Setelah data partisi kiri dibaca, maka 3 dan 4 akan berpindah ke sebelah kanan pivot. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, kita akan membuat partisi lagi, seperti yang saya kotakan merah seperti ini. Di sini kita juga memiliki 2 partisi. Pada partisi sebelah kiri, saya menggunakan 3 sebagai pivotnya. Jika saya menggunakan 3 sebagai pivot, maka tidak ada perpindahan yang terjadi, yang artinya perpindahan sudah selesai dan datanya sudah tersorting dengan baik. Jika partisi kiri datanya sudah tersorting dengan baik, maka kita lanjutkan dengan partisi yang di kanan. Kita fokus pada partisi yang di kanan. Saya menggunakan 5 sebagai pivotnya. Maka dia akan mengecek 6 dan 7 yang akan dipindahkan. Jika data yang lebih besar, maka akan dipindahkan ke sebelah kanan. Dan data yang terkecil akan dipindahkan di sebelah kiri. Seperti ini contohnya, data yang sudah dipindahkan, maka 6 dan 7 akan berpindah ke sebelah kanan 5. Seperti ini, dan program sudah selesai. Dan di akhir program, maka ditampilkan data yang sudah disorting dengan baik. Contohnya, seperti ini. Dia sudah berurutan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Dan berikut ini adalah gambaran dari flowchart untuk quicksort-nya. Dari flowchart ini, kita diperintahkan untuk menginputkan data array dan program akan menentukan nilai tengah dan dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian, dilakukan pengulangan untuk mengurutkan data array dari nilai 2 bagian atau partisi tersebut yang kemudian digabungkan. Seperti ini gambaran untuk flowchart dari quicksort. Mungkin sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurangnya penyampaian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimas Rangga Marsandika dengan NIM 4223046. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma cell sort. Metode cell sort disebut dengan metode pertambahan menurun atau diminishing increment sort, ataupun jenis perbandingan di tempat. Metode ini dikembangkan oleh Donald Elsell pada tahun 1959 sehingga sering disebut dengan metode cell sort. Metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data yang lain yang memiliki jarak tertentu, sehingga membentuk sebuah sublist yang kemudian dilakukan penukaran bila memenuhi suatu kondisi. Cell sort merupakan optimasi insertion sort yang memungkinkan pertukaran yang berjauhan. Ide dari cell sort ini adalah untuk mengatur daftar elemen sehingga dapat dimulai dari mana saja dengan mengambil setiap data ke 1
dan menghasilkan daftar yang diurutkan. Berikut ini merupakan flowchart dari algoritma cell sort. Untuk langkah yang pertama yaitu mencari tahu jumlah total nilai input yang n. Untuk mencari kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari gap dari nilai input yang sudah dimasukkan tadi, yaitu dengan menggunakan rumus n/2. Kemudian selanjutnya harus dipastikan bahwa nilai gap ini harus lebih kecil dari jumlah total ataupun gap harus lebih kecil daripada n, atau harus lebih kecil daripada nilai input yang sudah dimasukkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai input sesuai dengan nilai gap. Perbandingan dimulai dari sisi kiri. Jika nilai di sisi kiri lebih besar dari nilai di sisi kanan, maka nilai akan ditukar. Dan jika nilai di sisi kiri lebih kecil dari nilai di sisi kanan, maka nilai tidak akan ditukar. Kemudian langkah selanjutnya, setelah fase penukaran yang pertama, kemudian gap akan dibagi. Nilai gap yang sekarang dibagi dengan 2, yang bertujuan untuk mendapatkan nilai gap yang baru, dan selanjutnya yaitu mengulangi proses yang sama dengan nilai gap yang baru sehingga mendapatkan nilai gap 1. Kemudian selanjutnya, setelah mendapatkan nilai gap adalah 1, maka di sini sama saja seperti kita menggunakan insertion sort untuk mengurutkannya, karena gap adalah 1. Ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan untuk mendapatkan nilai akhir yang diurutkan. Berikut saya sertakan contoh array-nya. Di sini ada 4 elemen dari array yaitu 9, 8, 2, dan 1. Langkah pertama kita harus menemukan gap dari elemen array ini, yaitu dengan rumus n/2, yaitu jumlah array dibagi 2, yaitu di sini ada 4 elemen, lalu dibagi 2 sama dengan 2. Di sini kita menemukan gapnya adalah 2. Kemudian kita bandingkan nilai kiri dan nilai kanan dengan gap yang sudah ditentukan tadi, yaitu 2, yaitu 9 kita bandingkan dengan 2. Jika nilai kiri lebih besar daripada nilai kanan, maka akan dilakukan penukaran. Di sini 9 lebih besar daripada 2, maka 9 akan ditukar dengan 2. Kemudian 8 juga akan ditukar dengan 1, sehingga mendapatkan hasil yaitu 2, 1, 9, dan 8. Kemudian gap yang tadi kita bagi lagi dengan 2, yaitu 2/2 sama dengan 1. Kemudian kita tukar lagi elemen dari array-nya dengan gap-nya adalah 1, yaitu 2 dengan 1, 2 lebih besar dari 1, maka 2 akan ditukar dengan 1. Kemudian 2-nya akan pindah ke kanan, lalu 2 yang sudah pindah ke kanan akan dibandingkan dengan 9. Karena 2 tidak lebih besar daripada 9, maka 2 tidak akan berpindah tempat dengan 9. Kemudian yang terakhir yaitu 9 akan dibandingkan dengan 8. Karena 9 lebih besar dari 8, maka 9 akan bertukar posisi dengan 8. Sehingga mendapatkan hasil elemen yang terurut yaitu 1, 2, 8, dan 9. Baik, sekian pembawaan materi dari saya. Maaf bila ada kesalahan dalam berucap ataupun dalam menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih.